Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai pembelajaran teks prosedur. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Dania Riyadini. Kalian bisa memanggil saya Ibu Alia. Saya lahir di Kuala Kapuas, tanggal 29 Maret 1999. Saya tinggal di Jalan Cilikriwut, Gang 5, nomor 8. Mulai hari ini saya akan mengajarkan kalian mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Nah, langsung saja kita akan mempelajari teks prosedur. Silahkan disimak dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi, apakah sebelumnya kalian pernah melihat atau membaca teks prosedur? Di mana ya kita bisa menjumpai teks prosedur? Ada yang tahu? Nah, teks prosedur bisa kita temukan di media-media sosial seperti YouTube, atau sekarang lagi zaman tuh di TikTok, banyak itu orang-orang yang mengunggah tata cara untuk melakukan sesuatu. Nah, lalu selain itu, teks prosedur biasa kita temukan di resep masakan. Nah, ini adalah beberapa contoh teks prosedur pada berbagai media. Misalnya yang pertama, video tutorial yang biasa kita jumpai di YouTube. Nah, kan di YouTube banyak tuh video tutorial make up, video tutorial memasang kerudung, dan lain-lain. Nah, selain itu, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa salah satu dari teks prosedur yaitu buku resep masakan. Nah, di dalam buku resep masakan itu kan, di sana kita diberitahukan bagaimana cara untuk memasak masakan yang kita inginkan tersebut. Selain itu, kita juga bisa menjumpai teks prosedur pada protokol-protokol kesehatan yang sekarang lagi zaman nih, semenjak COVID-19 kan banyak di mana-mana ada protokol kesehatan di dalam bentuk poster, dalam bentuk banner, dan lain-lain. Nah, misalnya cara mencuci tangan dengan benar, atau cara memakai masker yang baik. Nah, itu juga termasuk ke dalam teks prosedur. Secara definisi, teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, jadi teks prosedur ini bisa berbentuk teks tertulis atau teks lisan. Nah, jadi teks prosedur ini berisi instruksi. Jadi di dalamnya ada instruksi-instruksi yang membuat kita, para pembaca atau pendengar, bisa membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang disebutkan di dalam teks prosedur tersebut. Jadi singkatnya dia, teks prosedur ini membantu kita untuk melakukan sesuatu, untuk dapat melakukan sesuatu dengan mengikuti langkah-langkah yang tertulis atau yang kita dengar dari teks prosedur tersebut. Tujuan dari teks prosedur yaitu memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, jadi tujuannya adalah memberikan petunjuk atau cara kepada kita pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatunya itu diberitahukan melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang ditulis di dalam teks prosedur tersebut. Sedangkan fungsinya adalah menginformasikan kepada pembaca atau pendengar cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, jadi tujuannya adalah memberikan petunjuk, sedangkan fungsinya yaitu menginformasikan. Seperti itu ya.
Lalu di sini ada jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Nah, ini misalnya cara membuat nasi goreng atau cara membuat layang-layang atau cara membuat kerajinan dari sampah plastik misalnya. Nah, itu termasuk dalam teks prosedur membuat sesuatu. Lalu yang kedua ada teks prosedur memainkan atau menggunakan alat atau sesuatu. Nah, ini misalnya adalah cara menggunakan mesin penyedot debu misalnya, atau cara memainkan piano atau cara memainkan gitar. Nah, itu termasuk dalam teks prosedur memainkan atau menggunakan alat atau sesuatu. Nah, yang terakhir ada teks prosedur melakukan sesuatu. Ini misalnya adalah cara menari, misalnya cara menari tarian Dayak atau cara menjahit dengan benar. Nah, itu adalah teks prosedur melakukan sesuatu. Selanjutnya kita masuk pada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri atas tujuan, bahan-bahan dan perlengkapan, langkah-langkah, serta penutup. Pertama, tujuan. Pada bagian tujuan berisi tujuan kegiatan tentunya. Tujuan teks prosedur akan menunjukkan kepada pembaca atau pendengar mengenai capaian yang akan dicapai setelah mengikuti alur informasi yang dikemas oleh sebuah teks prosedur. Misalnya, setelah mengikuti langkah-langkah di bawah ini, Anda akan dapat membuat layang-layang dengan bagus misalnya. Nah, itu termasuk ke dalam tujuan. Lalu yang kedua, bahan-bahan dan perlengkapan. Yang ini sudah bisa kita ketahui ya, bahwa bahan-bahan itu biasanya ada tulisannya alat dan bahan. Misalnya untuk membuat layang-layang ada bahannya adalah ada bambu, ada kertas minyak, ada cat air dan lain-lain. Sedangkan alatnya ada pisau, gunting, penggaris dan sebagainya. Lalu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan. Misalnya adalah pertama, potong benang sesuai ukuran yang telah ditentukan. Lalu kaitkan benang tersebut kepada bambu yang telah diukur. Nah, itu termasuk ke dalam bagian langkah-langkah. Yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini berisi kesimpulan, penekanan isi atau ucapan selamat kepada pembaca. Nah, misalnya seperti ini bunyinya. Nah, sudah jadi layang-layang yang telah kita buat. Sekarang saatnya kita memainkan layang-layang ini. Nah, itu termasuk ke dalam penutup dari teks prosedur. Sekarang kita masuk kepada kebahasan teks prosedur. Kebahasan itu maksudnya bagaimana sih? Nah, kebahasan ini maksudnya adalah agar kita mengetahui ciri dari teks prosedur yang membedakan teks prosedur ini dari teks yang lain. Misalnya dengan teks naratif, teks eksposisi, teks deskripsi. Nah, apa sih bedanya antara teks prosedur ini dengan teks tersebut berdasarkan kebahasaannya, berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur ini. Yang pertama, menunjukkan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Nah, biasanya di dalam teks prosedur ini ada nomor-nomor yang telah diurutkan. Nah, dari nomor-nomor tersebut kita akan mengetahui mana langkah-langkah yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi, biasanya dengan adanya penomoran ini kita akan lebih mudah untuk mengikuti langkah-langkah yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut. Yang kedua, menggunakan kata perintah atau imperatif. Nah, bagaimana sih kata perintah ini?
kata perintah ini misalnya adalah guntinglah benang berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Nah, guntinglah itu adalah kata imperatif. Maksudnya apa sih kata imperatif ini? Kata imperatif ini atau kata perintah ini adalah saat kita ucapkan atau kita tulis, maka orang yang membaca atau mendengar akan mengikuti instruksi dari kita berdasarkan kata atau kalimat yang telah kita ucapkan. Seperti tadi kita menyebutkan guntinglah benang. Nah, maka orang yang membaca atau mendengar akan menggunting benang juga seperti yang kita instruksikan, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ini maksudnya misalnya kamu, Anda, kau, dirimu. Nah, itu termasuk ke dalam kata ganti orang kedua. Lalu yang keempat, penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan. Nah, konjungsi urutan ini misalnya adalah lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Nah, itu adalah konjungsi yang menyatakan urutan. Yang terakhir, menggunakan kata keterangan. Apa sih kata keterangan ini? Nah, kata keterangan ini misalnya agar, supaya, akibatnya, sebabnya, oleh karena itu. Nah, itu termasuk kata keterangan. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cari di Google apa saja kata yang termasuk ke dalam kata keterangan, karena lebih lengkap pastinya. Nah, di sini ada contoh teks prosedur. Jadi teks prosedur ini sudah sesuai dengan struktur maupun kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari tadi. Di sini mulai dari tujuan, bahan dan alat, cara membuat, dan ada penutupnya. Dan sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang harus terdapat pada teks prosedur. Baik, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.